Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di video bagian kedua ini. Mari kita ulas kembali lanjutan dari materi kita tadi. Sekarang kita coba lihat doktrin hadis Nabi tentang urgensi ilmu dalam Islam. Tadi setelah kita melihat bagaimana Al-Quran atau wahyu Allah melihat kedudukan ilmu, maka sekarang coba kita lihat hadis-hadis Nabi. Saya kira banyak sekali ya teman-teman ya hadis Nabi menyangkut ilmu ya, kedudukan ilmu atau pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Nah, tapi di sini saya hanya mengutipkan beberapa saja. Di antaranya mungkin yang paling kita sering hafal atau sering dengar gitu ya, maksud saya itu adalah tentang bahwa mengembangkan ilmu adalah kewajiban ya. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin gitu ya. Jadi ini yang paling populer kita dengar, dan saya kira teman-teman sebagai mahasiswa muslim, khususnya mahasiswa UHAMK, saya kira wajib ini menghafal salah satu hadis ini. Jadi ini sebagai motivasi bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim bukan hanya kewajiban-kewajiban yang bersifat ritual saja ya, tetapi juga kewajiban yang bersifat intelektual, yaitu salah satunya perintah Rasulullah dalam hadis ini ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada kita ya, bahwa mengembangkan ilmu itu jalan menuju surga. Nah, silakan, saya kira teman-teman bisa membaca hadisnya, termasuk juga ada hadis mengatakan bahwa lebih utama dari ahli ibadah ya, seorang ilmuwan atau seorang yang memiliki ilmu itu bahkan dikatakan lebih utama daripada ahli ibadah, bahkan dikatakan sebagai pewaris perjuangan para nabi. Jadi saya kira banyak sekali hadisnya teman-teman sekalian yang menunjukkan kepada kita bahwa menuntut ilmu atau mengembangkan ilmu pengetahuan atau menjadi seorang ilmuwan, seorang intelektual itu sangat-sangat penting sekali, karena tidak mungkin kemajuan dan peradaban ini kalau tidak dikembangkan atau tidak dimulai dari membangun basis-basis ilmu pengetahuan. Ya, jadi saya kira nanti teman-teman bisa mencari sendiri hadisnya, banyak sekali. Beberapa saya tunjukkan ini sebagai pengantar bagi kita bahwa Nabi atau Rasulullah SAW itu sangat berpihak sekali pada pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks sekarang tentu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kalau menggunakan istilah itu atau sains. Nah, selanjutnya kita coba melihat klasifikasi ilmu dalam Islam itu. Saya tentu banyak sekali ya pendapat para cendekiawan muslim, para ulama ya, para intelektual muslim tentang klasifikasi ilmu. Nah, di antaranya saya ingin mengutip beberapa pendapat ulama atau cendekiawan muslim yang umum kita dengar ya. Salah satunya Imam Al-Ghazali ya. Nah, Imam Al-Ghazali itu teman-teman itu membagi ilmu itu menjadi dua ya. Beliau mengatakan ada ilmu fardu ain gitu ya, dan ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Nah, apa itu? Ya, menurut beliau ilmu yang fardu ain itu yaitu ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib. Nah, misalnya seperti ilmu tentang bagaimana cara berwudu yang benar gitu ya, bagaimana cara sholat yang benar, atau bagaimana cara berpuasa atau cara haji yang benar ya. Jadi cara melaksanakan rukun-rukun Islam. Nah, itu diantaranya menurut Imam Al-Ghazali itu fardu ain. Jadi sebagai seorang muslim itu fardu ain untuk kita pelajari. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, sementara ilmu yang fardu kifayah itu kata Imam Al-Ghazali itulah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegaskan urusan duniawi. Jadi ilmu-ilmu yang menjadi sarana hidup ya bagi umat manusia. Nah, misalnya kata Imam Al-Ghazali seperti ilmu kedokteran, ilmu berhitung ya, lalu ilmu ekonomi dan seterusnya. Sekarang kan berkembang terus itu klasifikasi ilmu ya, melahirkan fakultas-fakultas, melahirkan prodi-prodi, bahkan melahirkan peminatan-peminatan di bidang rumpun ilmu yang cukup sekarang cukup banyak sekali. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali itu disebut ilmu fardu kifayah gitu. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali ya.
tentu apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini tidak bebas dari kritik ya. Banyak yang mengkritik bahwa Imam Al-Ghazali misalnya di beberapa yang melakukan kritik misalnya itu bisa disalahpahami oleh orang bahwa hanya ilmu agama yang wajib dipelajari, ilmu lain tidak wajib misalnya seperti itu. Tetapi ada pendapat yang menarik, Profesor Dr. Quraisy Shihab ya, pakar tafsir Indonesia mengatakan bahwa ilmu yang fardu kifayah ini itu bisa menjadi fardu ain kalau kita memilih sebagai jurusan. Contohnya, teman-teman katakanlah teman-teman kelas ini adalah kelas teknik elektro. Ya. Nah, ketika teman-teman memilih jurusan teknik elektro, maka teknik elektro yang tadi itu fardu kifayah itu bisa menjadi fardu ain. Kenapa? Karena teman-teman sudah memilih teknik elektro itu sebagai jurusan. Yang dimana teman-teman dituntut untuk mendalami sebaik mungkin, sedalam-dalamnya tentang ilmu yang menjadi jurusannya itu. Sama juga teman-teman memilih jurusan ekonomi, pendidikan, psikologi, ya kedokteran dan seterusnya, itu nanti akan menjadi fardu ain. Sebab kalau tidak didalami dengan baik ya dipelajari secara serius, maka nanti bisa berbahaya bagi orang lain karena teman-teman akan berurusan dengan ilmu itu ya. Jadi saya kira itu. Jadi yang fardu kifayah ini menurut Pak Quraisy Shihab itu bisa menjadi fardu ain kalau kita memilih itu sebagai jurusan. Nah itu ya, ini kifayah ilmu menurut Imam Al-Ghazali ya, sekedar kita ketahui saja gitu. Nah kalau menurut Ibnu Rus, ini saya kutipkan lagi menurut Ibnu Rus, ilmu juga itu ada beberapa klasifikasi dari Ibnu Rusnya. Pertama itu berdasarkan subjek ya. Nah, dan sebab-sebabnya menurut Ibnu Rus itu dibagi dua. Nah, ada sains dan ada hikmah ya. Nah, jadi sains itu kata Ibnu Rus dikaitkan dengan sebab fisik, sedangkan hikmah itu dikaitkan dengan sebab transenden. Nah, itu menurut Ibnu Rus. Nah, kemudian berdasarkan perbedaan sifat subjek, ilmu itu dibagi dua ya. Kalau tadi berdasarkan subjek dan sebab-sebabnya, nah sekarang berdasarkan sifat subjek, ilmu itu menurut Ibnu Rus dibagi dua. Yang pertama ada yang partikular ya, yang khusus gitu. Lalu yang kedua ada yang bersifat universal. Nah, partikular itu kata Ibnu Rus itu mengkaji wujud-wujud empirik, yang empirik seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian yang Yang universal itu mengkaji wujud-wujud yang metafisik gitu ya. Ya, jadi menarik ini ya, teman-teman. Justru Ibnu Rus ini mengatakan bahwa ilmu yang universal itu yang bersifat metafisik ya, yang tidak terbatas hanya pada hal-hal yang bersifat empirik semata gitu. Nah, tapi ini saya kira menarik yang dibagi oleh Ibnu Rus ini ya, ada yang partikular, ada yang universal. Yang partikular itu ilmu-ilmu yang bersifat empirik, kemudian yang universal itu ilmu-ilmu yang bersifat metafisik gitu. Nah, jadi kalau kita masukkan Al-Qur'an itu berarti ilmu yang bersifat universal karena dia tidak hanya mengandung muatan empirik ya di dalamnya ya, petunjuk-petunjuk yang bersifat empirik tentang alam, tapi juga petunjuk-petunjuk yang bersifat meta-empiris ya, seperti Tuhan ya, akhirat gitu kan, surga neraka misalnya kan, malaikat dan informasi-informasi gaib ya yang tidak bisa dijangkau oleh realitas empirik atau realitas panca indera dan akal kita sebagai manusia yang terbatas itu. Nah, ini menurut klasifikasi ilmu menurut Ibnu Rus ya, teman-teman. Nah, saya kutipkan terakhir pandangan dari cendekiawan Muslim Indonesia ya, Profesor Dr. Safi Ma'arif tentang tipe ilmu dalam Al-Qur'an. Nah, tipe ilmu dalam makna sains ya, itu menurut beliau ada 3. Ada ilmu-ilmu kealaman atau ilmu-ilmu fisikal ya yang dapat dikuasai manusia. Nah, ini ada dalam Al-Qur'an berdasarkan pemahaman beliau di Quran surah Fussilat ayat 53. Yang kedua itu ilmu sejarah dan geografi juga ada dalam Al-Qur'an yang sangat penting bagi kemajuan peradaban manusia. Dan yang terakhir itu adalah ilmu pengetahuan tentang diri manusia itu sendiri ya. Jadi Al-Qur'an memerintahkan kita untuk meneliti tentang ilmu-ilmu kealaman, meneliti tentang ilmu sejarah dan geografi, meneliti tentang ilmu pengetahuan tentang diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita meneliti tentang diri kita sendiri kan melahirkan banyak spesifikasi atau ilmu yang partikular ya, mulai dari biologi,
kedokteran, bahkan psikologi ya, ketika kita meneliti diri kita sendiri. Jadi itu dalam Al-Quran. Tetapi saya ingin katakan di sini ya, teman-teman, tentu dalam Al-Quran itu hanya memberikan isyarat, ya, hanya memberikan pedoman, ya, secara garis besar saja tentang apa yang kita kenal tadi ya disebut oleh Prof. Ahmad Syafii Ma'arif, ilmu kealaman, ilmu sejarah dan geografi, dan juga ilmu tentang diri manusia sendiri, hanya isyarat ya. Nah, secara terperinci ya, detail dan juga secara metodologis tentu kita dituntut untuk melakukan riset, observasi atau eksperimentasi terhadap perintah Al-Quran itu. Nah, saya kira itu untuk terkait dengan tipe ilmu. Kemudian, nah ini pertanyaan terakhir kita ya, slide terakhir kita tentang epistemologi Islam. Nah, jadi epistemologi Islam intinya epistemologi itu salah satu cabang dari filsafat ya, yang kita kenal ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sekarang kita coba kenal apa itu epistemologi dalam konteks epistemologi Islam ya. Nah, epistemologi itu sendiri teman-teman adalah secara sederhana itu adalah pembahasan tentang mengenai sumber pengetahuan atau cara mendapatkan pengetahuan. Nah, dalam Islam sumber pengetahuan itu adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama sumber pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang melahirkan apa yang kita kenal realitas kauniyah dan realitas kauliyah, atau ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Nah, ayat kauniyah itu kan alam semesta ya. Ya, alam semesta yang bisa kita teliti ini. Ya, jadi cara kita mengetahui alam semesta itu bersifat langsung. Jadi kalau teman-teman meneliti nggak usah alam semesta tentang manusia, itu kan bersifat langsung. Jadi cara kita tahu itu bersifat langsung. Berbeda dengan ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak bersifat langsung. Dia didapatkan, diperoleh gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara informasi-informasi dari utusan Allah, yaitu Rasul ya, Nabi dan Rasul. Nah, jadi kemudian cara mendapatkan ilmu yang kauniyah, ayat yang kauniyah tadi, yaitu melalui riset, observasi. Kalau ayat kauniyah itu melalui wahyu. Jadi Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang menyampaikan wahyu itu melalui para Rasul. Ya, sebagai apa? Sebagai pedoman hidup manusia. Nah, kalau ayat kauniyah itu sebagai sarana hidup. Jadi sains itu sarana hidup, wahyu itu sebagai pedoman hidup. Nah, inilah yang saya kira kita kenal sebagai epistemologi Islam yang berbasis tauhid itu. Jadi kita kembalikan semua apapun yang ada, realitas yang kita hadapi, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, itu semua bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira bedanya dengan perkembangan sains modern misalnya, atau perkembangan epistemologi di barat dalam tanda kutip ya, kalau saya menggunakan kata barat gitu. Nah, jadi sumber epistemologi barat modern itu hanya mengandalkan kepada sejarah dan alam semesta saja. Ya, sementara Islam itu adalah selain sumbernya sejarah dan alam semesta, tapi juga wahyu. Ya, jadi kemudian instrumennya juga dalam epistemologi sains barat yang modern itu dia hanya membatasi pada akal dan panca indera saja. Nah, sementara dalam Islam selain menggunakan akal, panca indera, tapi juga ada instrumen yang lain, yaitu adalah intuisi atau hati. Ya. Jadi salah satu cara kita untuk menerima wahyu itu bukan hanya atau menjelaskan tentang Allah ya, atau hal-hal yang bersifat metafisika, itu tidak cukup dengan akal dan panca indera, tetapi dengan intuisi hati. Nah, ini yang tidak diakui dalam tradisi sains modern itu, atau sains barat dalam tanda kutip ya gitu. Jadi kalau tidak bisa diukur ya, tidak bisa diukur dengan observasi panca indera kita, tidak rasional, itu tidak bisa diterima sebagai ilmu gitu. Kalau dalam Islam kan tidak ya, tidak dibatasi, realitas sangat sempit sekali kalau kita membatasi realitas hanya pada hal yang bisa dilihat, diobservasi, dirasionalisasi dan seterusnya gitu. Nah, ini bedanya ya teman-teman sekalian. Sementara dalam Islam itu tidak hanya akal panca indera ya, tetapi juga intuisi. Saya kira ini ingin kita katakan bahwa positivistik ya, atau aliran positivistik yang berkembang dalam dunia keilmuan sekarang ini, itu saya kira sangat terbatas sekali gitu ya, hanya membatasi pada wilayah ya
apakah dia itu bisa diukur, empirik, apakah dia itu rasional, baru dikatakan sah sebagai ilmu. Kalau dalam Islam saya kira tidak seperti itu, tidak sesempit itu gitu. Saya kira itu untuk menyangkut epistemologi Islam. Kalau menurut Ibnu Rus ya, Ibnu Rus. Nah ini menurut Ibnu Rus sendiri saya kira lebih menarik lagi ya, bahwa sumbernya Allah Subhanahu Wa Taala ini sumber pertama kata Ibnu Rus. Yang kedua itu ada realitas empirik, ada realitas metafisik. Realitas empirik itu melahirkan sains ya, realitas metafisik itu melahirkan hikmah ya, hikmah gitu ya. Kemudian ada rasio, sumber kedua itu ada rasio. Rasio itu sebagai sarana analisis, sebagai sumber pengetahuan juga, dan juga dia bisa menjadi syariat. Nah ini menurut Ibnu Rus, dia bisa menjadi syariat. Cuma kata Ibnu Rus, syariat yang paling tinggi itu adalah yaitu syariat yang bersumber pada wahyu atau campuran dari wahyu dengan rasio gitu ya. Jadi syariat yang hanya berdasarkan rasio saja itu tingkatannya rendah sekali. Jadi tingkatan tertinggi syariat itu adalah perpaduan antara wahyu Allah yang dimaknai secara intelektual. Nah, jadi rasio juga bisa melahirkan filsafat. Nah, ini sumber kedua. Sumber ketiga wahyu. Wahyu ini melahirkan syariat yang kata Ibnu Rus nanti melahirkan apa yang kita kenal sebagai ilmu-ilmu keagamaan gitu ya. Nah, ini saya kira sumber pengetahuan menurut salah satunya menurut Ibnu Rus yang saya tunjukkan di sini. Tentu banyak ya cendekiawan muslim, ulama, pakar yang juga memiliki pandangan-pandangan terkait dengan epistemologi atau sumber pengetahuan dalam Islam. Saya kira itu sebagai refleksi penutup ya, teman-teman sekalian. Pertama, saya kutipkan di sini ada ungkapan dari Buya Hamka yang sangat menarik sekali ya. Sebagai penutup kita di sesi ini, kata Buya Hamka, ilmu ya baru akan sempurna kalau beragama, agama baru akan cukup kalau berilmu, gitu ya. Keduanya membuka rahasia alam dari seginya masing-masing. Keduanya adalah minuman yang tak terpisah untuk menghilangkan dahaga jiwa manusia sehingga manusia mencapai hidup yang seimbang. Tujuan dari agama yang benar dan ilmu yang benar hanyalah satu, yaitu mendaki menuju kebenaran yang mutlak. Ilmu untuk mengetahuinya dan agama untuk merasainya. Ilmu untuk bendanya, agama untuk jiwanya. Demikian kata Buya Hamka di dalam Ensiklopedia Buya Hamka halaman 183. Saya kira itu untuk sesi pertama kita, teman-teman sekalian, di mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu ini. Kita sudah mengenal bagaimana kedudukan ilmu dalam Islam, sampai kita sudah mengenal sedikit tentang epistemologi ilmu dalam Islam. Saya kira ini dapat memberikan pengantar bagi kita untuk masuk kepada materi-materi berikutnya. Tetap semangat, ilmu oke, iman oke, amal lebih oke lagi. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.